Para Sky People sudah siap pergi dari camp. Tetapi akibat tembakan Murphy, Raven tidak bisa berjalan. Dia harus dioperasi untuk mengeluarkan peluru di tubuhnya. Namun mereka tidak punya banyak waktu untuk melakukannya. Alhasil, Clark hanya berusaha menghentikan pendarahannya dengan cara membakar luka Raven. Waktunya untuk pergi. Mereka membuka gerbangnya dan pergi meninggalkan camp. Meskipun di situ Bellamy merasa ragu akan keputusan tersebut. Tapi ya udahlah ya. Raven yang tak bisa berjalan diangkat menggunakan tandu. Bellamy dan Clark berada di belakang sedangkan Octavia memimpin jalan. Tapi tiba-tiba Octavia terhenti karena merasakan sesuatu. Dan benar saja, satu pisau sabit mendarat di salah satu wajah teman mereka, membuatnya langsung terbunuh di tempat. Kaum Grounders setelah sampai, anak-anak Sky People tidak mungkin bisa meneruskan perjalanan. Alhasil mereka kepanikan dan langsung berlari kembali ke camp. Sekarang mereka hanya bisa berjuang dengan bertahan di camp tersebut. Bellamy mulai menghitung. Mereka punya 25 senapan dengan masing-masing 20 peluru. Yang artinya mereka punya sekitar 500 tembakan. Tak hanya itu, mereka punya granat dan juga ranjau yang telah ditanam di sekitar luar camp. Tetapi tentunya Grounders tak akan musnah hanya dengan hal itu. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih. Tiba-tiba di situ Raven memberitahu bahwasanya tadi di saat dirinya masuk ke bawah pesawat, ia melihat tangki bahan bakar dan isinya penuh dengan hydrazine. Jadi apakah maksud Raven mereka bisa membuat bom lagi? Tidak, dikarenakan bubuk mesiu yang tersisa sudah diledakkan oleh si kunyuk Murphy. Terus gimana? Rencana Raven adalah menyalakan pesawat mereka dan meluncurkannya. Hal itu tidak akan membuat pesawatnya terbang karena mesinnya sudah rusak. Tapi tujuannya bukanlah untuk membuat pesawatnya terbang, melainkan untuk mengeluarkan semburan api yang akan membentuk cincin api yang tentu saja akan menghanguskan para Grounders yang datang mendekat. Jauh di luar angkasa, rencana Telo untuk menurunkan Bahtera ke bumi tidaklah sesimpel menghabiskan uang. Mereka harus melalui beberapa tahap serta menghadapi resiko yang sangat besar. Jika Bahtera memasuki atmosfer, maka stasiun-stasiunnya akan terpisah. Lalu dari beberapa stasiun tersebut akan ada yang meledak. Tanpa bisa mereka prediksi yang mana yang bisa bertahan. Jadi nanti Telo akan membagi 1000 warga untuk memasuki stasiun manapun yang mereka mau. Meskipun tidak semua dari mereka akan hidup, setidaknya ada satu kelompok yang akan berhasil bertahan hidup. Atau kalau beruntung bisa lebih dari 1 stasiun. Intinya mah gacha ya guys ya. Gacha. Melihat para warganya ketakutan, Telo berusaha memberikan kata-kata motivasi penyemangat jiwa raga. Karena jika tidak mencoba melakukan ini, maka hasilnya tetap sama. Mereka akan mati kehabisan oksigen di angkasa. Kembali ke bumi. Karena Raven tak bisa banyak bergerak, Clark dan Vino lah yang ditugaskan untuk menemukan sistem pengapian pesawat dengan dipandu kata-kata oleh Raven. Namun karena mereka berdua tidak terlalu mengerti permekanikan, maka butuh waktu yang lama untuk menemukannya. Pada saat yang sama, efek peluru yang masih ada di tubuhnya Raven membuat dia tidak bisa merasakan kakinya, seolah-olah dirinya sudah lumpuh. Dan ternyata, menurut Clark, pelurunya tembus hingga tulang punggung Raven. Wanita itu mengalami pendarahan dari dalam. Vino memiliki ide dengan memperlambat pendarahannya, yaitu dengan obat yang dimiliki oleh Lincoln yang disebut koagulan. Maka dari itu, Vino akan bergegas pergi ke tempat gua Lincoln demi mencari obat tersebut dengan keteguhan hati untuk menyelamatkan Raven. Karena jika wanita itu mati, maka mereka semua juga akan mati. Raven adalah otak dari semua rencana brilian yang bisa menyelamatkan anak-anak Sky People. Jadi tentu mereka tak boleh kehilangan Raven. Di angkasa, seluruh stasiun di Bahtera sudah siap meluncur ke bumi. Mulai dari stasiun hidroponik sampai stasiun mekanik, mereka siap kembali ke bumi. Namun saat Sinclair akan meluncurkan Bahtera, alat pengendali jarak jauhnya tidak berfungsi. Yang artinya harus ada seseorang yang meluncurkannya dengan cara manual.
Pada saat itu, Ken akan mengorbankan dirinya. Abby dan para warga yang melihatnya terlihat sangat respect kepada Ken dan juga tidak rela pria itu harus berkorban. Akan tetapi, Ken terlambat karena bahtera sudah meluncur. Telo sudah duluan mengorbankan diri demi para warganya. Mungkin Telo merasa bahwa dirinya tidak memiliki orang yang spesial lagi. Anaknya sudah meninggal, istrinya tak ada, lebih baik dirinya tetap berada di bahtera sampai ia kehabisan oksigen dan mati, menyusul sang putra. Right where I'm supposed to be. Godspeed, my friend. I'll see my son. Kembali ke bumi, sudah waktunya anak-anak Sky People berperang. Para Grounders sudah semakin dekat. Mereka tampak berlarian di sekitar camp. Anak-anak Sky People yang melihat sontak bersiap menembak para Grounders itu. Pada saat yang sama, Clark masih mencari kabel berwarna jingga sesuai arahan Raven. Namun saat ia menemukannya, kabel itu sudah terbakar dan putus. Mereka harus menghubungkannya kembali. Clark tidak bisa melakukan hal itu karena bukan keahliannya, sehingga mereka membutuhkan Jasper, si ahli kimia. Dia tentunya paham dengan kabel-kabelan. Oh iya, anak-anak Sky People yang bertahan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpencar di sekitar luar pagar camp, bersembunyi dan menembak para Grounders yang berusaha mendekat. Sedangkan kelompok kedua bersedia dan siaga di atas pagar camp. Mereka akan mulai menembak jikalau kelompok pertama kewalahan dan kembali masuk ke dalam camp. Jasper berada di kelompok pertama dan tengah berjuang menembaki para Grounders. Pada saat itu pula dia menyadari bahwa Grounders sebenarnya sedari tadi hanya berlari-lari gak jelas. Tujuannya supaya peluru milik anak-anak Sky People menjadi habis. Langsung saja Jasper memberitahukan hal itu kepada teman-temannya yang lain. "Halah, rencana kita sudah ketahuan," ujar Tristan si Grounders. Rupa-rupanya para Grounders bisa mendengar semua rencana anak-anak Sky People melalui walkie-talkie yang dijatuhkan oleh Munty. Apakah mereka juga yang telah menculik Monty? Entahlah. Oh iya, Murphy juga telah tertangkap oleh mereka dan disiksa lagi habis-habisan agar Murphy memberitahukan semua informasi tentang anak-anak Sky People dan rencana mereka. "Karena sudah ketahuan, kita serang saja mereka sekarang. Gas!" teriak Tristan kepada pasukannya. Ratusan Grounders pun menyerbu menuju camp Sky People. Di situ kelompok pertama berusaha menembaki sebanyak mungkin kaum Grounders sebelum mundur ke dalam camp pertahanan. Bellamy di sana hampir saja terbunuh kalau saja Octavia tidak datang menolongnya. Octavia tidak menggunakan senapan, melainkan menggunakan senjata parang yang diberikan oleh Lincoln. Tetapi sedetik kemudian wanita itu malah terkena anak panah dari kaum Grounders. Bellamy segera membawanya menjauh dari tempat kekacauan. Pada saat yang sama, Vino baru sampai di gua Lincoln. Saat sedang mencari-cari obat, betapa terkejutnya Vino melihat kehadiran Lincoln. "Anjir lu, kukira siapa tadi? Tapi syukurlah Bang Lincoln, ente berhasil menyelamatkan diri dari kaum Reaper," ujar Vino. Vino pun menjelaskan apa yang terjadi kepada Lincoln. Dan Lincoln juga menjelaskan kalau sebenarnya dia masih dikejar oleh kaum Reaper, belum benar-benar selamat. Tapi menurut Vino itu bagus, karena dirinya sekarang mendapatkan ide yang cemerlang. Di camp Sky People keadaan sudah sangat kacau. Raven pingsan dan Jasper masih belum selesai menyambungkan kabel peluncuran pesawat. Kelompok pertama yang masih hidup sudah semuanya berlindung di dalam camp. Sekarang adalah giliran kelompok kedua memberikan perlawanan terakhir dari atas pagar. Come on, quick! The rest of you inside. 8 more time. Gunners, stay at your... Akan tetapi, di sela-sela peperangan mereka, terlihat di langit bahtera yang tengah meluncur ke bumi.
Bisa dilihat satu persatu stasiun terpisah dan meledak di langit. Namun tidak semuanya. Siapa sajakah yang selamat? That is the Ark. Schmitz. When they get here, they won't find anyone alive. Tidak hanya itu, tiba-tiba di sana kaum Grounders dikejutkan dengan kedatangan Vino dan Lincoln yang sedang dikejar-kejar oleh kaum Reaper. Tapi di saat sudah dekat, Vino dan Lincoln langsung belok kanan yang membuat kaum Reaper bertemu dengan kaum Grounders. Berperanglah kaum Grounders dengan kaum Reaper yang sudah pasti nantinya akan dimenangkan oleh kaum Grounders karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Meski begitu, kaum Reaper juga berhasil membunuh sebagian kecil pasukannya Tristan sebelum mereka terbunuh. Vino melesat pergi ke camp, sedangkan Lincoln langsung menemui Octavia dan Bellamy yang sedang bersembunyi. Dengan kondisi Octavia yang cukup parah, Lincoln meminta izin dari Bellamy untuk membawa Octavia ke gua perlindungannya. Di situ untungnya Bellamy mengizinkan, karena itu adalah satu-satunya cara yang bisa membuat Octavia tetap hidup. Sebelum pergi, Octavia meminta Bellamy berjanji untuk tetap hidup dan tidak mati. Tentu, percaya saja pada kemampuan abangmu ini. Dan sebelumnya aku pernah bilang padamu bahwa hidupku berakhir saat kau lahir. Sebenarnya tidak, Octa. Justru hidupku baru dimulai setelah kau lahir, ujar Bellamy, menyesali ucapannya sebelumnya. Saat ini, pagar camp Sky People akhirnya berhasil diruntuhkan oleh kaum Grounders. Tidak sedikit dari anak-anak Sky People yang mati terbunuh. Sisanya yang masih hidup segera bergegas masuk ke dalam pesawat. Di sana Clark panik dan khawatir dikarenakan Bellamy dan Octavia belum juga sampai. Tristan sungguh brutal. Dia membunuh siapapun yang menghalangi jalannya tanpa ampun. Dan di momen itu, Bellamy muncul lalu menghalangi jalannya. Dia hampir terbunuh oleh si Tristan. Namun Vino datang untuk membantu. Meskipun mereka dua orang melawan satu orang yaitu Tristan, tapi kekuatan mereka tidaklah cukup menyaingi si Jenderal Grounders itu. Di momen yang terdesak itu, mereka berdua berteriak menyuruh Clark untuk segera masuk ke dalam pesawat karena para Grounders sudah semakin dekat. Karena tak bisa membahayakan nyawa semua orang, dengan sangat terpaksa dan penuh kesedihan, Clark terpaksa masuk ke dalam pesawat dan mulai menutup pintunya, meninggalkan Vino dan Bellamy di luar. Di momen itu, Anya dengan nekat melompat masuk ke dalam pesawat berbarengan dengan pintunya yang tertutup. Sungguh bodoh sekali, karena di dalam sana tentu saja Anya sendirian dan langsung menjadi bulan-bulanan anak-anak Sky People. Tetapi Clark berhasil menghentikan hal itu. Sedangkan di luar, para Grounders yang jumlahnya sangat banyak itu berusaha mendobrak, memanjat, memukul-mukul dan lain-lain. Segalanya mereka lakukan agar bisa membunuh para Sky People. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah Jasper telah berhasil menyambungkan kabel peluncuran. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah ya, mereka semua berubah menjadi Grounders panggang. Singkat cerita, pada keesokan harinya memperlihatkan Telo yang begitu bahagia dan bersyukur saat mendengar kabar dari Abby bahwa stasiun mekanik berhasil mendarat dengan selamat di bumi. Di bawah sana, Abby juga begitu speechless dan terpukau melihat pemandangan daratan bumi yang begitu indah memanjakan mata. Serta oksigen yang ia hirup sekarang benar-benar segar sekali rasanya, begitu manis. Reaksi Ken juga sama persis seperti Abby. Stasiun mereka mendarat di sebuah danau. Abby dan Ken melihat sekeliling. Mereka melihat kepulan asap tak jauh dari mereka berada. Kami akan memeriksanya, Telo. Siapa tahu itu berasal dari stasiun lain, ujar Abby. Kembali ke camp Sky People. Clark dan kawan-kawan membuka pintu pesawat. Mereka berjalan keluar dengan penuh kemenangan. Tapi cukup ngeri juga melihat banyaknya tulang belulang kaum Grounders yang terbakar habis. Tapi nih, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan bom-bom asap yang dilemparkan.
"Orang gunung, kita diserang orang gunung," ujar Anya, dan seketika semua orang di sana terjatuh pingsan. Singkat cerita, ketika tersadar, Clark sudah berada di ruangan yang serba putih. Lalu dari balik pintunya, ia melihat Monty yang sama-sama berada di ruangan serba putih yang bertuliskan ruangan karantina. 100 bersambung. Pada keesokan harinya, Clark masih terbangun di tempat yang sama. Tapi yang berbeda adalah hari itu Monty sudah tidak ada di ruang kamar sebelah. Clark berpikir berada di manakah ia sebenarnya dan siapa orang yang sudah mengurungnya di sini. Lalu, betapa terkejutnya Clark saat melihat kedatangan seorang petugas berpakaian hazmat. Petugas tersebut nampak masuk ke ruang kamar Monty dan mulai membersihkannya. Clark dengan nekat memecahkan kaca pintu agar dirinya bisa membuka kunci pintu tersebut. Meskipun tangannya harus terluka, tapi itu berhasil. Dengan cepat Clark mengambil serpihan kaca dan langsung menyergap si petugas, mengancamnya menggunakan serpihan kaca tersebut. Karena takut dilukai, petugas yang bernama Maya itu menurut saja saat Clark memerintahkan dia untuk menuntun pada anak-anak Sky People yang lain. Tapi ternyata Maya malah membawa Clark ke ruang makan, di mana di sana terlihat banyak orang sedang menyantap makan malam dengan tenang dan damai, membuat Clark terdiam mematung. Orang-orang yang melihat kehadiran Clark langsung panik dan berusaha berlarian pergi dari ruangan itu sambil menutup mulut serta hidung mereka. Dengan cepat, Clark diamankan oleh para petugas yang lain. Sebenarnya, sedang berada di manakah dirinya saat ini? Beberapa saat kemudian, terlihat Clark sudah diobati luka di tangannya. Dia tidak diberikan sanksi apapun karena para Orgun memakluminya. Clark pun bertemu dengan pimpinan Orgun yang bernama Pak Dante. Dia katanya menjabat sebagai presiden di tempat ini. Oh iya, tempat Clark dan para Orgun berada sekarang adalah di sebuah bunker raksasa yang aman, yang sudah dari dulu menampung para Orgun untuk hidup dengan aman dan damai. Clark dan Pak Dante memiliki kesamaan, yaitu senang menggambar. Menurut keterangan Pak Dante, mereka berhasil mengevakuasi 48 anak-anak Sky People. Itu artinya anak-anak Sky People hanya tersisa setengahnya saja. Meski begitu, Clark percaya masih ada teman-temannya yang selamat di luar sana. "Tentu Clark, aku sudah mengutus orang-orangku untuk terus mencari siapapun yang selamat," ucap Pak Dante. Setelah banyak berbincang dengan Pak Dante, Clark diberi perlengkapan seperti baju, perhiasan, dan sepatu dengan berbagai jenis. Tapi Clark diam-diam mengambil sepatu hak tinggi lalu melepaskan haknya untuk dijadikan senjata. Setelah berganti pakaian, Clark diajak berkeliling oleh Pak Dante. Di dalam bunker itu tak beda jauh dengan Bahtera, namun bedanya mereka lebih sejahtera dan tidak kekurangan oksigen. Oh iya, Clark heran dan kepikiran, kenapa para Orgun malah tinggal di dalam bunker? Bukankah daratan bisa dihuni dan aman? Sebenarnya tidak, Clark. Bumi mungkin sudah terbebas dari radiasi nuklir, tetapi kami yang tinggal di dalam bunker dan tidak pernah terpapar sinar matahari justru menjadi rentan jika terkena radiasi matahari. Sederhananya, kami akan mati jika berada di luar sana tanpa memakai pakaian hazmat, jelas Pak Dante. Tak lama kemudian, Clark pun dipertemukan dengan teman-temannya yang sedang diberi arahan bagaimana tata cara hidup di dalam bunker tersebut. Jasper dan Monty yang melihat kedatangan Clark tentu saja tampak sangat senang dan langsung memeluk Clark. Ketika jam makan siang di bunker sudah tiba, Clark dan kawan-kawannya dipersilahkan untuk menikmati cake yang sangat enak. Belum pernah mereka merasakan makanan yang sebegitu enak itu. Jasper dan Monty yang paling heboh. Clark menghampiri keduanya. Ia menunjukkan denah bunker yang diberikan oleh petugas Orgun. Clark resah karena dalam denah itu sama sekali tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Ia sangat ingin keluar dari bunker untuk mencari Vino dan Bellamy. Tetapi dengan sedih Jasper mengatakan bahwa kemungkinan besar Vino dan Bellamy telah meninggoy.
tidak mungkin mereka berdua selamat dari pembakaran peluncuran pesawat, ujar Jasper. Selain itu, Jasper juga merasa kalau hidup di dalam bunker tersebut adalah satu-satunya cara mereka bisa hidup dengan aman tanpa takut terbunuh oleh kaum Grounders yang selalu meneror. Jasper pun pamit pergi sebentar, katanya mau mengambil kue lagi. Betapa kecewanya pemuda itu saat mendapati di dapur kuenya sudah habis. "Ini, ambil saja punyaku," ucap Maya yang tampak sedang duduk santai sambil baca buku. Di sanalah pertemuan Jasper dengan Maya yang kemungkinan besar akan menumbuhkan benih-benih cinta. Tak lama dari itu Clark datang menghampiri. Dia berpura-pura minta maaf pada Maya atas perlakuan kasarnya tadi pagi. Padahal diam-diam Clark mengambil kartu kunci milik Maya agar dirinya bisa mengakses seluruh pintu di bunker tersebut. Namun sayangnya Maya dengan cepat menyadari perbuatan Clark, sehingga beberapa saat kemudian terdengarlah suara alarm darurat bunker berbunyi. Seluruh petugas pun dikerahkan untuk mencari dan menghentikan Clark yang kemungkinan besar berniat untuk membuka pintu keluar bunker. Singkat cerita, Clark pun berhasil menemukan pintu keluar. Tetapi ketika hanya tinggal menarik tuasnya saja agar pintu terbuka, tindakan Clark keburu dihentikan oleh Jasper dan Maya yang berhasil menemukannya lebih dulu. Maya bahkan mengambil senjata api dan akan nekat menembak Clark jika dia berani membuka pintu keluar. "Karena jika kau sampai membukanya, kami semua akan mati, Clark," ucap Maya. Clark tidak bisa mempercayai kelompok Orgun, entah karena apa. Tanpa alasan dirinya merasa di balik kebaikan orang-orang ini terdapat sesuatu yang ingin mereka ambil dari Clark dan teman-temannya. Meski begitu, karena bujukan dari Jasper, pada akhirnya Clark pun mengurungkan niatnya untuk membuka pintu keluar. Jauh dari posisi Clark, Bellamy ternyata masih hidup dan berusaha berlari-lari dari kejaran Grounders yang tidak bisa kita lihat. Sepertinya Bellamy berhasil terlepas. Dia pun tanpa sengaja bertemu dengan dua anak Sky People yang lain yang bernama Monroe dan Starling. Diceritakan awalnya Bellamy bersama dengan Vino. Saat pesawat The 100 dinyalakan, Vino dan Bellamy berhasil tepat waktu melarikan diri. Tetapi mereka dikejar oleh si Tristan. "Aku rasa Vino tertangkap, makanya Tristan tidak lagi mengejarku," ujar Bellamy. Dan sedetik kemudian mereka pun mendengar suara langkah kaki kuda. Ternyata benar, Vino sudah tertangkap dan sedang digusur oleh Tristan. Bellamy, Monroe, dan Starling memantau dari kejauhan. Vino tidak sendirian, ada satu anak Sky People lain yang juga tertangkap. Karena pemuda itu tidak kuat lagi berjalan, Tristan menjadi marah dan langsung saja menggorok lehernya. Vino merasa ngeri dan tidak habis pikir. Begitu mudahnya Grounders itu mengakhiri nyawa seseorang. "Halah, dia hanya satu. Sedangkan kelompokku 300 orang kalian bakar," ujar Tristan dengan penuh kemarahan. Ia sangat ingin membunuh Vino juga, tetapi Tristan harus membawanya hidup-hidup untuk menemui komandan Grounders. Di sisi lain, yaitu di camp Sky People yang tampak kosong, seorang Grounders datang ke sana. Ia dengan perlahan masuk dan memeriksa pesawat The 100. Tapi tiba-tiba saja dia berakhir mati ditembak oleh Raven yang masih hidup dan tidak terevakuasi oleh orang gunung. Siapa itu orang gunung? Ya, yang tadi yang Bang Sam sebut Orgun, guys. Orgun adalah orang gunung. Mungkin para Orgun mengira Raven sudah tidak bernyawa, makanya tidak dibawa. Menurut medis seharusnya iya, Raven harusnya sudah meninggoy, tapi karena obat yang dibawa Vino dari Lincoln, Raven bisa bertahan sampai saat ini. Tak lama dari itu, Murphy juga datang dengan keadaan terluka. Raven langsung saja berniat menembaknya, tetapi peluru senapan yang dipegangnya ternyata sudah habis. Sekarang wanita itu menjadi panik. "Sudahlah Raven, aku tidak berniat menyakitimu.
Dan maaf karena sudah menembakmu, ujar Murphy sambil terduduk. Murphy menceritakan bahwa semua grounders yang menyerang camp dipastikan sudah mati. Satu-satunya alasan kenapa grounders barusan bisa masih hidup adalah karena ditugaskan menjaga Murphy. Didasari rasa penasaran, Raven menanyakan kenapa Murphy ini sangat brengsek. Ternyata di balik kebrengsekannya, Murphy menyimpan masa kelam saat di Bahtera. Dahulu kala ketika dia masih kecil, Murphy terserang flu yang mengharuskan ayahnya terpaksa mencuri obat dari Bahtera. Yang ternyata obatnya tak berguna sama sekali. Alhasil, ayah Murphy dihukum mati. Dan sejak saat itu ibunya Murphy sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang sampai meninggal karena overdosis. Dan kata-kata terakhir dari ibunya yang Murphy dengar sebelum meninggoy adalah, "Kau membunuh ayahmu." Begitulah pengalaman hidup menyayat hati yang menyebabkan Murphy tumbuh menjadi seperti sekarang. Tiba-tiba saja Raven batuk darah. Di situ dengan gercep Murphy menolong dan merawat wanita itu. "Kenapa kau menolongku?" tanya Raven. Kemudian Murphy menjawab kalau ia tidak ingin mati sendirian di sana. Di saat yang sama, Bellamy, Monroe, dan Starling masih mengintai si Tristan yang sedang menuju ke markasnya sambil membawa Vino. Di situ Bellamy merencanakan strategi untuk menyelamatkan Vino. Tentunya dengan dibantu oleh Monroe dan Starling. Namun di saat rencana dilaksanakan, Monroe dan Starling malah tidak ikut keluar dari persembunyian, sehingga hanya Bellamy seorang yang muncul. Sepertinya kedua remaja itu ketakutan. Bodoh amat lah, pikir Bellamy. Dia hendak melawan Tristan seorang diri. Akan tetapi Bellamy dengan mudahnya dikalahkan oleh sang Grounders. Kini, Bellamy dan Vino sama-sama menjadi tahanan Tristan. Monroe dan Starling yang melihatnya merasa tidak tega dan juga marah kepada si Grounders Tristan. Sehingga keberanian di dalam diri mereka mulai menyala. Keluarlah mereka berdua sambil berteriak, berlari ke arah Tristan berniat menyerangnya. Namun tentu saja Tristan akan dengan sangat mudah membunuh mereka berdua. Tapi tiba-tiba saja Tristan tertembak 2 kali. Satu di dada dan satu di kepala. Yang langsung membuat pria besar itu jatuh tersungkur dan mati. Rupa-rupanya bantuan telah datang. Ken yang melancarkan tembakan senapan kepada Tristan barusan. Ken tidak sendirian, melainkan bersama dengan pasukan dan warga Bahtera yang selamat, termasuk Abby dan Sinclair. Betapa bersyukur dan bahagianya Vino, Bellamy, dan kawan-kawan. Mereka lalu menuntun pasukan Bahtera ke tempat di mana Camp 100 berada. Namun ketika sampai, hanya ada Raven dan Murphy yang sedang terluka parah. Raven langsung memberitahu Abby bahwa Clark dan yang lainnya sudah tidak ada. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kemungkinan besar dibawa oleh Grounders, pikir Raven. Beberapa saat kemudian, ketika Bellamy melihat Murphy yang masih hidup, ia sangat murka dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Akan tetapi Ken menghentikan Bellamy karena merasa dirinya harus menegakkan keadilan dan menjalankan peraturan seperti di Bahtera. Singkat cerita, setelah menyusuri hutan, Ken dan para warga Bahtera menemukan sebuah lokasi datar yang cukup luas, bekas jatuhnya salah satu bagian utama Bahtera. Tempat itu terlindungi pepohonan, dekat dengan sumber air, dan cukup aman untuk menjadi tempat tinggal sementara. Ken lantas memutuskan bahwa disinilah awal baru dimulai. Sebagai bentuk penghormatan kepada sang kanselir yang diyakini telah tewas menyelamatkan mereka dari luar angkasa, tempat itu pun dinamai Camp Jaha. Lah, kenapa bukan Camp Telo? Karena nama lengkap kanselir Telo adalah Thelonious Jaha. Dan di momen itu, para warga Bahtera mulai memanggil Ken dengan sebutan kanselir. Sedangkan kanselir Telo di luar angkasa ternyata masih hidup. Ia berusaha menghubungi stasiun-stasiun yang turun ke bumi tapi tak ada jawaban. Seolah-olah koneksi di antara mereka terblokade. Di tengah-tengah keputusasaan Telo karena tak bisa ikut ke bumi, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi.
Berpindah pada Octavia dan Lincoln yang juga berhasil selamat. Tetapi Octavia mengalami luka akibat tembakan panah milik Grounders. Lincoln tentu saja segera bertindak untuk menyelamatkan sang pujaan hati. Di momen itu, Lincoln mulai mengajarkan bahasa Grounders kepada Octavia. Ia menjelaskan bahwa hanya prajurit Grounders saja yang bisa berbicara bahasa Inggris. Sehingga untuk berbaur dan bertahan di antara mereka, Octavia perlu menguasai bahasa asli Grounders. Saat Octavia lengah, Lincoln mencabut anak panah dari kakinya agar rasanya tidak terlalu sakit. Lincoln langsung menyadari bahwa ujungnya dilapisi racun. Untuk mengobatinya, Lincoln lantas berusaha mencari bahan-bahan alami di sekitar mereka, termasuk serangga tertentu yang dapat digunakan sebagai penawar. Tetapi saat Lincoln baru saja pergi beberapa saat, ia langsung mendengar suara teriakan Octavia. Katanya wanita itu melihat monster. Lincoln segera menduga bahwa Octavia mulai mengalami kondisi keracunan parah. Ia dengan cepat meraih tubuh Octavia dan menggendongnya pergi dari sana. Tanpa Lincoln sadari kalau Octavia memang benar-benar melihat monster. Makhluk itu seperti manusia namun dengan wajah yang mengerikan. Itu makhluk Reaper bukan sih guys? Di sisi lain Clark masih dalam masalah karena pemberontakannya pada kaum Orgun. Untungnya Pak Dante masih memberi ampunan untuk Clark. Namun di balik ampunan itu, Pak Dante berbohong soal tidak ada yang selamat maupun dari Bahtera ataupun Bellamy dan Vino. Clark tentu saja tidak percaya, tapi untuk sementara dia akan menahan diri karena teman-temannya merasa nyaman dan bahagia berada di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Clark mengikuti acara makan sore yang selalu dilakukan di bunker Orgun. Untuk pertama kalinya, ia merasakan makanan yang menurutnya sangat lezat. Lalu ia pergi ke kamarnya dengan kasur yang empuk, senang bersama teman-temannya. Clark bahkan mendapat hadiah alat lukis dari Pak Dante, sehingga Clark bisa merasa enjoy berada di sana. Namun ia tetap tak berhenti mencari jalan keluar untuk menemukan teman-temannya yang lain. Kembali lagi pada Octavia dan Lincoln. Octavia kondisinya tampak semakin parah, tapi Lincoln sudah berhasil membawa wanita itu ke ujung wilayah kampung halamannya. Karena Lincoln sudah berkhianat, dia pasti akan diberi hukuman mati oleh kaumnya sendiri. Dan tentu saja Octavia sangat khawatir. Namun Lincoln meyakinkan Octavia dirinya tidak akan dihukum mati. Kenapa begitu? Karena aku tidak akan tertangkap oleh mereka, ujar Lincoln dengan percaya diri. Pria itu pun pergi mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan sang pujaan hati. The 100 bersambung.